Oke. Yang kedua, dalam aturan kita, Pak Mufti ini juga menjawab pertanyaan Pak Mufti. Itu kita udah jelasin, kepala desa, ex officio, ketua pengawas. Dan dalam pengurus koperasi yang jumlahnya 5 orang tidak boleh ada hubungan semendah. Kalau koperasi desa cuma diisi keluarga itu jelas masalah. Menteri Koperasi sudah tegas jangan ada hubungan darah di pengurus supaya nggak ada kecurangan. Tapi faktanya di lapangan, terutama di desa-desa, musyawarah pembentukan koperasi sering nggak transparan dan warga sering nggak dilibatkan. Aturan ini bukan cuma buat pajangan pihak desa di seluruh Indonesia wajib paham dan patuh. Kementerian juga harus awasi ketat supaya regulasi jalan jujur dan benar. Kalau dibiarkan, koperasi yang seharusnya milik rakyat malah jadi ladang nepotisme dan rahasia keluarga. Nggak ada. Bapak mau yakinkan siapa? Nggak bisa, Pak. Ini yang Bapak harus paparkan. Jadi jangan kejar di media 80.000. Itu Saung obrolan Pak Ruwet. Sebuah ruang kritis yang menyuarakan hal-hal yang kerap tak terdengar. Keluhan rakyat kecil, kebijakan yang timpang, dan janji-janji politik yang kian jauh dari kenyataan. Di sini, suara tidak dibungkam, akal sehat tidak disingkirkan, dan keberanian berbicara menjadi bagian dari tanggung jawab. Kami tidak mewakili partai, tidak pula mencari panggung. Kami hanya ingin menyalakan kembali obrolan yang jujur tentang negeri yang kita cintai bersama. Obrolan akan mengalir, kritik akan disampaikan, dan kebenaran akan dicari meski terdengar ruwet. Mari kita mulai. Kebijakan Menteri Koperasi yang melarang hubungan keluarga dalam kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih adalah langkah tepat untuk mencegah kecurangan dan konflik kepentingan. Namun, masalah utamanya bukan cuma di aturan tapi di pelaksanaannya. Di banyak desa, musyawarah pembentukan koperasi sering dilakukan secara tertutup, tanpa melibatkan warga secara transparan. Koperasi rakyat malah dikendalikan oleh segelintir orang, kadang satu keluarga. Ini bertolak belakang dengan semangat koperasi, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Maka, selain desa wajib patuh pada aturan ini, kementerian juga harus turun tangan mengawasi dengan ketat agar koperasi tidak berubah jadi keluarga berencana yang menyulitkan rakyat sendiri. Ya gimana rakyat mau percaya sama koperasi kalau dari awal pembentukan aja udah nggak diajak ngomong? Musyawarah diam-diam, nama pengurus udah jadi duluan, laha warga cuma dikasih tahu pas sudah beres. Ini bukan koperasi, ini rapat keluarga besar yang disulap jadi lembaga ekonomi. Menteri udah kasih peringatan keras nggak boleh ada hubungan keluarga dalam pengurus. Tapi kalau di lapangan desa-desa masih main petak umpet, ini aturan cuma jadi spanduk doang. Yang mestinya transparan, malah dibungkus bisik-bisik. Yang kedua, dalam aturan kita, Pak Mufti ini juga menjawab pertanyaan Pak Mufti. Itu kita udah jelasin, kepala desa, ex officio, ketua pengawas. Dan dalam pengurus koperasi yang jumlahnya 5 orang, tidak boleh ada hubungan semendah. Jadi istri, anak, nggak boleh jadi pengurus. Jadi nanti kalau ada dia, pasti akan kita batalkan. Gitu. Ini belum ada uang yang terlibat. Jangan. Pak Menteri menyambung itu. Apa dasar prinsip Menteri Koperasi menyatakan bahwa ketua pengawas ex officio? Dan jangan lupa, tanggung jawab nggak cuma di desa. Kementerian juga jangan cuma kasih aturan, tapi harus turun langsung, cek ke bawah, pantau proses pembentukan koperasi sampai ke pelosok. Jangan nunggu laporan masuk baru gerak, keburu rakyat udah kecewa duluan. Koperasi itu harus jadi alat perjuangan ekonomi rakyat, bukan jadi celengan keluarga. Jadi, tolonglah buat para perangkat desa, kepala desa, dan tim-tim pengurus pahami aturan, hormati warga, dan ingat, uang rakyat itu bukan warisan keluarga. Lihat aja pola yang sering kejadian. Koperasi dibentuk, pengurusnya itu-itu lagi. Kepala desa tunjuk saudara, mantunya jadi bendahara, sepupunya jadi ketua, terus bilang ini demi efisiensi. Efisiensi apaan? Itu efisiensi muter duit dalam lingkaran keluarga. Kalau rakyat protes, malah dianggap ngerecokin. Padahal, koperasi itu bukan milik pribadi. Itu duit iuran warga, itu harapan ekonomi rakyat kecil. Tapi sekarang yang terjadi, rakyat cuma diminta setor, tapi nggak dikasih ruang bicara.
Kalau begitu caranya, jangan salahkan kalau akhirnya warga males ikut, males percaya. Dan yang lebih bikin geram, kadang koperasi itu dijadikan kendaraan politik. Siapa yang nurut sama penguasa lokal, dikasih jabatan. Yang kritis, disingkirin. Ini bukan koperasi, ini panggung kekuasaan mini. Maka kritik ini buat dua arah. Pertama, ke desa-desa di seluruh Indonesia. Sadar diri. Koperasi bukan tempat ngumpulin keluarga, tapi tempat ngangkat ekonomi warga. Musyawarah itu wajib terbuka, bukan formalitas. Kedua, ke Kementerian Koperasi jangan cuma garang di rapat DPR. Turun ke desa, cek langsung. Jangan nunggu laporan dari bawah, karena kadang yang dilaporin manis, padahal busuk. Kalau regulasi cuma di atas kertas, tanpa pengawasan serius, ya sama aja ngasih aturan ke maling tapi nggak pasang kunci di pintu. Rakyat butuh koperasi yang jujur, bukan koperasi yang disulap jadi alat dagang keluarga. Jadi intinya gini, Pak Presiden tadi sampaikan, Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, ya pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa. Nggak pasang kunci di pintu. Dan disinilah kita butuh keberanian. Bukan cuma dari kementerian, tapi juga dari warga desa sendiri. Warga jangan cuma diam, apalagi kalau tahu pengurus koperasi isinya satu rumpun. Suarakan, tagih hak untuk dilibatkan. Jangan takut, karena koperasi itu hak bersama, bukan hak warisan. Kalau sistemnya dibiarkan tertutup, diam-diam, dan tetap dikuasai segelintir orang, maka cepat atau lambat koperasi itu akan jadi bangunan kosong, ada papan nama, ada iuran, tapi nggak ada manfaat. Dan satu hal lagi yang harus dicatat, transparansi bukan sekadar laporan keuangan ditempel di papan pengumuman. Transparansi itu ketika keputusan dibuat bersama, pengurus dipilih secara adil, dan setiap warga merasa punya andil. Kalau koperasi gagal jujur sejak awal, jangan harap hasilnya bisa mensejahterakan. Jadi ini bukan cuma soal aturan larangan keluarga, ini soal keadilan dan etika. Kalau desa-desa tetap keras kepala dan kementerian cuma jadi penonton, maka semua jargon soal pemberdayaan rakyat itu omong kosong belaka. Dan lucunya, ketika ada warga yang bertanya, kok pengurusnya itu terus? Jawabannya sering klasik, yang lain nggak ada yang mau. Padahal kenyataannya yang lain nggak dikasih kesempatan. Semua dikunci dari awal, akses informasi dibatasi, seolah koperasi itu urusan orang dalam saja. Lalu muncul pertanyaan, kemana peran pendamping desa? Kemana fungsi pengawasan dari kecamatan atau kabupaten? Kalau pembentukan koperasi saja nggak diawasi, bagaimana kita bisa percaya akuntabilitas dana yang lebih besar nantinya? Sistem yang dibiarkan tertutup itu ibarat luka yang ditutup kain, tapi nggak pernah diobati. Dari luar kelihatan baik-baik saja, padahal di dalamnya bernanah. Kalau praktik seperti ini terus dibiarkan, bukan cuma rakyat yang rugi. Negara pun ikut gagal dalam membangun kemandirian ekonomi desa. Maka ini saatnya semua pihak sadar. Koperasi bukan alat politik, bukan proyek seremonial, dan jelas bukan milik keluarga. Ini milik rakyat. Kalau nggak siap jujur dan terbuka, lebih baik jangan urus koperasi. Dan satu persoalan yang sering luput dibahas, SLIK. Sistem laporan informasi keuangan yang dijadikan alat penyaring calon pengurus. Bagus di atas kertas, tapi mari jujur, berapa banyak desa yang benar-benar paham cara akses dan membaca data itu? Apakah sistem itu dipakai beneran atau cuma jadi formalitas laporan ke pusat? Di lapangan, banyak yang justru nggak ngerti gimana mekanisme verifikasi lewat SLIK. Akhirnya, nama-nama yang bermasalah bisa tetap lolos karena sistem pengawasan hanya setengah jalan. Teknologi dipakai, tapi tanpa pendampingan dan pelatihan yang layak, hasilnya tetap ngawur. Dan celakanya, ketika koperasi gagal, rakyat yang disalahkan, dibilang nggak kompak, nggak aktif, nggak ngerti administrasi. Padahal akar masalahnya ada di atas, tata kelola yang ngawur, aturan yang nggak dijalankan, dan pengawasan yang bolong.
Kalau begini terus, tujuan koperasi jadi alat pemberdayaan ekonomi cuman jadi slogan kosong. Maka, sistem harus diperbaiki bukan cuma dari sisi teknis, tapi dari keberanian moral. Berani jujur, berani terbuka, dan berani melibatkan rakyat dari awal, bukan hanya pas minta iuran.